Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Nurhayati Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Kali ini pada video yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen proyek. Para pembelajar, topik yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai penjadwalan sumber daya dan penugasan pekerjaan proyek. Kedua hal ini bermanfaat agar kita dapat mencapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada sebuah proyek. Nah, demikianlah pengantar yang saya berikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga para pembelajar yang berbahagia mendapatkan banyak manfaat setelah menyaksikan video berikut ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Para pembelajar, tentu para pembelajar telah sering mendengarkan kata penjadwalan. Nah, apakah yang dimaksud dengan penjadwalan? Para pembelajar, penjadwalan adalah pengalokasian waktu untuk melaksanakan pekerjaan yang mencakup kegiatan pengalokasian berbagai sumber daya dan penentuan urutan pelaksanaan pekerjaan. Para pembelajar, penjadwalan ini dibutuhkan dalam rangka penyelesaian sebuah proyek sehingga akan dapat dicapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada. Selanjutnya yaitu dibutuhkan sebuah penjadwalan sumber daya pada sebuah proyek dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan itu dapat meningkatkan efisiensi proyek. Secara umum, efisiensi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Pembelajar, efisiensi bertujuan untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang direncanakan. Menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan aktivitas atau kegiatan termasuk sebuah langkah efisiensi. Efisiensi dalam pelaksanaan proyek oleh kontraktor merupakan suatu keharusan untuk menjaga laba yang telah ditargetkan. Perlu juga difahami bahwa sebenarnya efisiensi bukanlah tindakan mengurangi takaran, karena efisiensi mensyaratkan suatu output yang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Dengan perkataan lain, efisiensi adalah suatu keadaan atau ukuran perbandingan antara biaya aktual yang dikeluarkan terhadap suatu output tertentu dengan biaya yang direncanakan pada tahap awal. Kedua, melalui penjadwalan kita akan mendapatkan sebuah jadwal yang realistis. Agar realistis, maka sebuah jadwal harus menunjukkan dampak ketersediaan sumber daya, risiko, dan juga akurasi perkiraan kinerja pekerjaan. Tujuan membuat jadwal yang realistis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan skala waktu sebuah pekerjaan, kemudian menghitung laba permintaan sumber daya, lalu untuk memperlihatkan laporan jadwal dalam format yang sesuai untuk para pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Selanjutnya, melalui penjadwalan kita juga akan dapat mengidentifikasi hambatan dan perbedaan kapasitas sumber daya dengan lebih awal. Pembelajar selanjutnya, yang keempat, penjadwalan itu dapat mencegah terjadinya penundaan waktu. Waktu kegiatan adalah merupakan sebuah sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen waktu sangatlah penting karena merupakan bagian esensi dari setiap aktivitas proyek. Potensi pemborosan dan kegagalan proyek akan semakin besar tanpa manajemen waktu yang optimal. Dan yang terakhir, melalui penjadwalan akan dapat dicegah pembebanan individu terhadap pekerjaan yang terlalu banyak. Beban kerja yang terlalu banyak dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seorang pekerja. Risiko yang lebih tinggi adalah ketika seorang pekerja mengalami diabetes, stroke, dan penyakit jantung.
Ketika bekerja terlalu keras, maka hal ini juga dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Kegagalan dalam penjadwalan sumber daya dapat merupakan sebuah masalah yang serius bagi seorang manajer proyek. Hal ini karena jika terdapat penundaan terhadap hal-hal yang sudah dijadwalkan sebelumnya, maka akan terdapat risiko-risiko yang terlalu tinggi, sehingga akibatnya harus dilakukan penilaian kembali terhadap sumber daya yang telah dialokasikan. Para pembelajar, pertimbangan yang lain adalah karena ketika ada perubahan terhadap hal-hal yang telah dijadwalkan sebelumnya, maka akan terjadi pengorbanan terhadap biaya dan waktu. Para pembelajar, berikut ini akan kita bahas sedikit mengenai contoh kasus pada pekerjaan US Forest Service dalam pengelolaan hutan yang menjual kayu kepada perusahaan lodging dalam sebuah kontrak yang dipantau oleh USFS. Dinas Kehutanan Amerika Serikat adalah badan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat yang mengelola 154 hutan nasional dan 20 padang rumput nasional pada negara Amerika Serikat. Pada kasus ini, ada sebuah kolom pada proyek yang diberi label sumber daya kosong. Akhirnya dilakukan sebuah diskusi tentang pentingnya penyertaan sumber daya pada program tersebut. Akhirnya, berdasarkan analisis dengan menambahkan 3 orang ahli, membuat rencana yang semula dijadwalkan selama 2 tahun dapat selesai tepat waktu. Hal ini dilakukan karena proyek tersebut mempekerjakan beberapa ahli yang memang terampil pada bidangnya. Berdasarkan perkiraan, ini juga akan memberikan penghasilan pendapatan sebesar 3 juta US dollar. Akhirnya, departemen menyetujui dan menambah staf agar mendapatkan pendapatan tambahan. Baiklah para pembelajar, materi selanjutnya adalah tentang penugasan pekerjaan proyek. Para pembelajar, ketika seorang manajer proyek akan memberikan tugas terhadap seseorang, maka manajer tersebut harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tuntutan dan persyaratan pekerjaan dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki peserta proyek tersebut haruslah diperhatikan. Secara intuisi, pada dasarnya ada kecenderungan untuk menugaskan orang terbaik untuk tugas yang paling sulit. Oleh karena itu, seorang manajer proyek haruslah berhati-hati agar tidak berlebihan dalam memberi penugasan. Karena seiring waktu, orang-orang ini dapat menjadi tidak nyaman dengan tugas yang terlalu berat. Dan sebaliknya, peserta yang kurang diberi pengalaman berpikir, maka mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan mereka. Siogianya lah, seorang manajer proyek perlu menyeimbangkan antara kinerja tugas dengan kebutuhan yang ada. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang manajer proyek adalah: yang pertama, memahami kebutuhan karyawan; yang kedua, memahami proposisi nilai anggota tim; yang ketiga, memahami kebutuhan organisasi; dan selanjutnya, memahami proposisi nilai organisasi. Para pembelajar, untuk mengembangkan bakat orang-orang yang ditugaskan di proyek, maka seorang manajer proyek tidak hanya menentukan siapa yang melakukan apa, tetapi yang penting adalah juga menentukan siapa yang bekerja dengan siapa. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan siapa saja yang bekerja sama dalam sebuah proyek. Yang pertama adalah untuk meminimalkan ketegangan yang tidak perlu. Seorang manajer perlu memilih individu-individu yang cocok dengan budaya kerja dan akan saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi di sini kelemahan satu individu akan ditutupi oleh kelebihan individu lainnya. Sebagai contoh, ada individu yang pintar dalam pemecahan sebuah masalah yang kompleks, namun kadangkala ceroboh dalam dokumentasi progres kerja yang telah dilakukannya. Pesan yang tepat untuk kasus ini adalah memasangkan individu ini dengan individu yang sering secara detail melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen. Faktor lainnya adalah pengalaman. Karyawan lama harus bisa bekerja sama dengan karyawan baru. Selain hal ini dilakukan untuk berbagi pengalaman, juga untuk membantu mengenalkan kepada karyawan tersebut
kebiasaan-kebiasaan dan norma dari organisasi yang ada. Jika seorang manajer memiliki orang yang belum pernah bekerja sama sebelumnya, namun pada sebuah proyek mereka harus bekerja sama, langkah terbaik adalah memanfaatkan peluang agar orang-orang ini bekerja sama sejak dini agar menjadi akrab satu sama lain. Para pembelajar, berikut ini adalah contoh kasus pengelolaan gigs oleh Eric Schmidt. Setelah kesuksesannya di Sun Microsystems Novel Inc., lalu menjadi CEO Google, Eric Schmidt tercatat pernah memegang jabatan CEO dari tahun 2001 hingga 2011, sebelum akhirnya memutuskan untuk duduk sebagai ketua eksekutif perusahaan dari tahun 2011 hingga 2020. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan online. Maka kunci keberhasilannya adalah kemampuannya dalam mengelola ahli teknis yang mengembangkan sistem perangkat keras dan lunak yang menjadi tulang punggung perusahaan. Schmidt menggunakan istilah gigs untuk menggambarkan sekelompok orang yang menguasai dunia maya. Ia memiliki beberapa ide menarik dalam penugasan gigs ini ke dalam proyek. Dengan menempatkan gig bersama-sama dalam sebuah tim dapat menciptakan tatanan yang produktif. Karena gig ini sangat peduli tentang bagaimana gig lain menilai mereka. Mereka ahli dalam penilaian kualitas pekerjaan teknis dan dapat segera respon dengan memberikan pujian ataupun memberikan saran terhadap tugas masing-masing individu yang terlibat. Beberapa gig bisa saja menjadi sedikit arogan, tetapi dari kasus yang ada, maka dengan penempatan gig ini bersama-sama di dalam proyek akan dapat mengendalikan emosi mereka, yaitu dengan membiarkan mereka saling mengendalikan diri. Schmidt berpendapat bila terlalu banyak gig maka akan dapat menciptakan masalah karena mereka cenderung hanya fokus pada masalah teknis. Akibatnya adalah mereka akan lupa pada deadline sehingga dapat mengakibatkan penundaan proyek. Nah, untuk menghindari kecenderungan ini, Schmidt merekomendasikan penugasan gig hanya ke dalam kelompok kecil saja. Schmidt mendorong untuk memecah sebuah proyek besar menjadi proyek yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola, sehingga tim kecil gig ini dapat ditugaskan pada proyek tersebut dengan memberikan kontribusi yang maksimal. Karena dengan tim yang lebih kecil, maka akan dapat diperoleh keuntungan, yakni komunikasi akan menjadi lebih baik. Engagement atau keterikatan juga akan lebih tinggi, lalu lingkungan kerja akan lebih teratur, manajemen juga lebih efisien, kemudian akan juga lebih mudah ketika akan melakukan sebuah training, karena masing-masing orang fokus pada spesialisasinya. Baiklah para pembelajar seluruhnya, demikianlah akhir dari materi pada video kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang topik ini, maka pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan. Semoga apa yang sudah kita saksikan pada video ini mendapatkan banyak manfaat. Insyaallah ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.